sahabat Asa TV yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, prinsip dasar dalam Islam terkait dengan perkembangan zaman yang ternyata perkembangan zaman ini banyak memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita. Prinsip dasar dalam Islam itu adalah segala hal yang membantu dan memudahkan manusia untuk memenuhi hajat kebutuhannya itu adalah mubah. Jadi segala yang memudahkan kita itu hukum asalnya mudah. Jadi ketika ada media pembayaran ya yang memudahkan kita, sebenarnya seperti bank ya, asuransi, kemudian apa namanya reksadana, kemudian juga kalau sekarang dompet digital, kartu elektronik, itu pada prinsip dasarnya hukumnya mubah, boleh. Ya, sebagaimana dalam kaidah dikatakan ya al aslu fil muamalah al ibahah, hukum asal dalam muamalah itu semuanya mubah, apalagi konsepnya memudahkan kita. Illa madalla ad-dalil ala tahrimiha, kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya. Jadi sistemnya sendiri, e-walletnya sendiri itu boleh, ya. Bank itu sistemnya boleh bagus, asuransi sistemnya juga boleh bagus. Nah, tinggal ya, kenapa bank konvensional menjadi haram? Karena ada ribanya. Kenapa asuransi asuransi konvensional menjadi haram? Karena ada riba maisir gorornya gitu. Kenapa reksadana, saham dan lain sebagainya ada menjadi haram? Karena ada ribanya, ada gamblingnya ya, dan hal-hal tersebut. Jadi ya konsepnya sendiri sebenarnya ya kalau reksadana itu dan saham itu adalah kita investasi, investasi dalam Islam boleh saja. Saham itu sendiri bahasa Arab kan, sahmun ya, saham. Kemudian bank juga apa sebagai mediatori ya, intermediate apa bukan intermediate ya, sebagai mediator antara penyimpan dana dengan orang yang membutuhkan dana, dan secara keamanan dan lain sebagainya itu sangat sesuai dengan konsep dasar Islam. Jadi dia boleh, cuma yang tidak boleh itu adalah yang tadi yang haram-haramnya. Nah, maka prinsip dasar ini ya harus memperhatikan yang kedua, yaitu apa yang harus dihindari. Nah, yang harus dihindari adalah hal-hal yang bertentangan dengan syariah. Kita sudah pernah mengupas sebelumnya, ada minimal 7 ya hal yang bertentangan dengan syariah yang harus dihindarkan dalam setiap transaksi, yang kita kenal dengan istilah maghrib ya, maisir, aniaya, gharar, haram, riba, ihtikar, dan batil. Udah pernah kita kupas 7-7-nya ini ya, mungkin nanti bagi yang belum silahkan bisa mencari di linknya Asa TV, dan di situ ada mengupas tentang 7 transaksi yang diharamkan syariah ya, atau ilmu hitam dalam syariah yang dikenal dengan maghrib ya, maisir, aniaya, gharar, haram, riba, ihtikar, dan batil ya. Jadi kalau mau transaksi ya harus amati dulu ada maghribnya enggak. Yang kalau ada maghribnya maka tinggalkan yang maghribnya itu. Nah, kemudian juga ada pengecualian. Nah, pengecualiannya adalah dalam kondisi darurat yang tidak bisa dihindarkan. Contoh, kita hidup di sebuah desa atau di sebuah mana namanya kabupaten yang sangat jauh dari kota, yang di situ tidak ada bank kecuali hanya bank konvensional. Misal hanya ada bank BRI saja ya, bank BRI itu kan jaringannya paling luas ya. Ya, jadi ketika kita misalnya di kota itu hanya ada bank konvensional, bank syariah ada di kota yang lain, perjalanannya jauh ya, 3 jam 4 jam, dan itu melalui jalan yang sepi dan sangat beresiko kalau kita membawa uang cash ya, jalan di jalan tempat tersebut, maka sementara waktu kita menggunakan bank konvensional itu boleh. Ya, itu darurat. Nah, dalam hal di kabupaten kita, bank syariah sudah ada, maka darurat itu menjadi gugur. Tidak boleh lagi menggunakan bank konvensional, ya, kecuali sekedar alat transfer saja. Ya. Nah, atau hajat mendesak yang apabila tidak dipenuhi akan menyulitkan kebutuhan. Jadi ya seperti tadi ya, apa namanya, ada sih bank syariah, tapi ya masih sangat terbatas layanannya, misalnya gitu ya, dan kita sebagai pebisnis itu transaksi kita satu hari bisa puluhan bahkan ratusan transaksi. Yang kalau kita transfer ke 100 rekening misalnya, beda bank, ya satu kali transfer itu terkena biaya 6.000 misalnya, ya atau anggaplah biar mudah 5.000, itu kali 100 saja udah angka yang besar ya, dan itu bisa mengakibatkan kerugian dari sisi kita sebagai pengusaha. Maka menggunakan fasilitas bank konvensional hanya untuk transfer gitu ya, itu boleh ya.
Kalaupun nanti muncul bunga, ya, bunga tersebut harus dipisahkan, tidak boleh diakui sebagai pendapatan dan harus disodakohkan ya untuk pihak ketiga, ya, untuk fakir miskin atau untuk fasilitas umum. Ya, dia apa namanya khabithun ya limanis tasabahu thayyibun limanis tahaqqahu. Jadi kalau bunga bank itu ya adalah khabith ya buruk. Nah, haram buat kita yang memperolehnya, tapi Toyib limanis tahakohu, buat yang menerima dari sisi kalau kita sedekahkan kepada orang lain itu dia menerima boleh-boleh saja ya.